bersama saya Muhammad Hidayat di video pembelajaran untuk kelas 10 membahas teks anekdot, terutama untuk KD-nya nanti bisa ditayangkan di sini. Oke. Membahas tentang teks anekdot. Teks anekdot. Sebelum video ini dimulai atau sebelum video ini dilanjutkan, mohon untuk teman-teman silakan posisikan tubuh teman-teman yang paling nyaman. Biar apa? Biar semua materi yang saya jelaskan itu masuk di teman-teman. Seperti itu. Bila perlu sambil ngopi-ngopi juga nggak apa-apa sih, karena memang video ini diciptakan untuk membahas terkait dengan pembahasan pembelajaran dengan santai dan tapi pasti. Oke, lanjut. Teks anekdot. Mungkin dari beberapa teman-teman baru mau tahu apa itu teks anekdot, karena memang teks anekdot itu tidak dipelajari di SMP baik maupun SD. Ini hanya dipelajari di kelas 10 sekolah menengah ke atas. Teks anekdot adalah sebuah teks yang mengandung unsur sindiran dan ditujukan untuk hiburan. Untuk jelasnya ada pada lampiran di sini. Oke. Nah, teks anekdot juga memiliki beberapa kaidah-kaidah kebahasaan. Pertama, ada yang namanya abstraksi, ada yang namanya orientasi, ada yang namanya koda, dan ada yang namanya ini bisa dibaca sendiri ya. Oke. Nah, jadi pada intinya teks anekdot itu adalah sebuah teks yang membahas tentang sindiran dan juga memiliki beberapa unsur-unsur. Teks anekdot juga memiliki struktur. Yang pertama ada judul. Teman-teman pasti sudah tahu kan judul itu apa? Ya, judul memang seperti itu. Yang kedua ada yang namanya orientasi. Orientasi itu pengenalan, baik pengenalan tokoh, pengenalan masalah, itu ada di bagian orientasi. Biasanya pada teks anekdot itu orientasi paling awal. Yang kedua ada bagian namanya abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah bagian kedua pada teks anekdot yang memiliki arti terkait dengan pemunculan masalah. Jadi di bagian abstraksi ini nanti masalah-masalah akan mulai kelihatan. Seperti itu. Setelah bagian itu ada namanya bagian ketiga, yaitu namanya adalah bagian krisis. Krisis di mana adalah bagian puncak masalah pada teks anekdot. Nah, selanjutnya mungkin pengertian jelasnya tertulis pada di sini. Teman-teman bisa melihat di layar animasi ini. Oke. Selanjutnya ada bagian yang namanya reaksi. Reaksi merupakan bagian penurunan. Jadi nanti setelah puncak-puncak masalah pada krisis, masalah itu akan menurun di bagian reaksi. Ini adalah disebut namanya bagian kelima atau terlihatnya masalah telah hampir selesai. Mungkin jelasnya ada di sini. Oke. Bisa melihat teman-teman? Oke. Nah, yang terakhir adalah bagian koda. Bagian koda adalah merupakan bagian yang paling terakhir di teks anekdot dan ini adalah bagian yang sudah selesai, di mana seluruh permasalahan ini selesai. Jadi ini adalah bagian penyelesaian masalah. Mungkin teman-teman bisa melihat di slide ini, animasi sebelah sini ya. Oke. Selanjutnya, mungkin bagi teman-teman banyak yang bertanya, kan teks anekdot ini menuju kepada hiburan, kok ada maksudnya? Ya, memang betul. Teks anekdot ini merupakan lebih mengacu kepada hiburan dan sindiran-sindiran, tapi tetap juga semuanya juga ada strukturnya agar teks anekdot ini tidak rancu dan juga mudah dipahami oleh si pembaca. Setelah teman-teman belajar tentang struktur teks anekdot, ada juga yang namanya ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot itu mungkin jelasnya ada pada dari sini ya. Bisa dilihat. Namun saya bisa menjelaskan bahwasanya teks anekdot ini ciri-ciri paling utamanya itu adalah yang pertama memiliki unsur hiburan, yang kedua memiliki unsur sindiran, yang ketiga pesannya merupakan tersirat, yang keempat hanya dibaca dalam satu pembacaan. Maksudnya semua teks anekdot itu dibaca dalam satu sekali duduk. Jadi tidak ada berarti teksnya itu tidak terlalu panjang, tidak seperti cerpen. Ini lebih ke arah seperti puisi dan semacamnya. Memang teks anekdot ini diciptakan hanya untuk sekali duduk saja. Seperti itu. Ciri-cirinya jelasnya ada di sini ya. Bisa dibaca sendiri atau jika teman-teman pengen bener-bener mengerti nanti bisa di screenshot agar untuk pembahasan selanjutnya agar teman-teman bisa lebih mudah memahami terkait dengan teks anekdot ini.
Selanjutnya ada yang namanya tujuan teks anekdot. Tapi sebelum tujuan teks anekdot, saya akan kembali merecap bahwasanya teks anekdot ini adalah teks yang mengandung sindiran. Ingat ya teman-teman, teks anekdot adalah teks yang mengandung sindiran dan ada beberapa struktur bahasanya agar teks anekdot ini tidak rancu dan tidak berantakan. Selanjutnya ada yang namanya tujuan teks anekdot. Nah, tujuan teks anekdot ini buat apa sih? Tujuan teks anekdot ini itu buat, ya sudah terjelas, tadi teks anekdot adalah teks yang menyindir. Berarti tujuannya adalah untuk menyindir. Biasanya ditujukan kepada tokoh publik, baik maupun pemerintahan atau semacamnya. Tapi teks anekdot ini biasanya digunakan pada media-media sosial seperti Twitter dan Instagram. Karena memang teks anekdot ini tidak bisa dipilok-pilok seperti di mural, seperti itu. Itu sudah hampir menyeluruh semuanya tentang pembahasan teks anekdot. Itu dari tentang apa itu teks anekdot, strukturnya, dan lalu ciri-cirinya dan tujuannya. Sebelumnya, mungkin bagi teman-teman yang pengen bertanya tentang teks anekdot lebih dalam lagi, silakan tulis di kolom komentar sekarang juga. Nanti biar kita bersama-sama diskusikan. Sudah? Kalau memang tidak ingin menulis komentar, tidak apa-apa. Kita akan merecap kembali lagi bahwasanya memang teks anekdot ini diciptakan untuk menyindir, namun tetap ada strukturnya agar teks anekdot ini tidak hancur. Namun, ada suatu permasalahan pada teks anekdot, yaitu sulitnya untuk membedah strukturnya. Memang teks anekdot ini karena teksnya ringan dan juga merupakan teks yang mengandung unsur-unsur lelucon sehingga pembaca agak kesulitan untuk mentelaah strukturnya. Seperti karena teman-teman, saya bisa bilang bahwasanya teman-teman di sini sudah memahami terkait dengan teks anekdot. Mari kita telaah bersama-sama teks anekdot dengan judul Hukum Peradilan. Mungkin teman-teman bisa membaca teks anekdot ini dulu selama beberapa menit agar nanti teman-teman bisa memahami teks anekdot ini secara sesama. Oke, saya akan menghilang dan layar ini akan full teks dulu ya. Teks anekdot hukum peradilan bagian abstraksinya itu dari kalimat pada zaman dahulu sampai kecelakaan. Kenapa? Karena bagian ini memperkenalkan terkait dengan waktu dan juga tempat. Memperkenalkan waktu dan awal kejadian. Jadi memang saya bisa mengatakan bahwasanya bagian ini adalah bagian abstrak atau perkenalan awal. Selanjutnya ada bagian orientasi. Nah, bagian orientasi ini bisa dikatakan dari awal tukang pedati sampai kalimat jatuh ke sungai, karena memang ini adalah awal pengenalan masalah. Ya kan, ada tukang pedati jatuh ke sungai, itu sudah jelas bahwasanya memang ini adalah pengenalan masalah. Bagian krisis. Bagian krisis ini adalah puncak permasalahannya. Nah, puncak permasalahannya adalah dari kalimat tukang pedati sampai dia terjatuh. Ini merupakan puncak permasalahan dalam teks anekdot berjudul Hukum Peradilan. Seperti itu. Setelah ini ada yang namanya bagian reaksi. Reaksi ini adalah bagian penurunan masalah atau bisa dikatakan reaksi dari masalah tersebut. 1, 2, 3. Yang keempat adalah reaksi dari kalimat semua terdakwa sampai mengalami reaksi dari kalimat semua terdakwa hingga mengambil keputusan. Ini adalah bagian merupakan penurunan masalah atau bisa dikatakan masalah hampir selesai di bagian ini. Selanjutnya, kode. Kode ini adalah bagian di mana kalimat awalnya adalah akhirnya si pembantu yang berbadan kurus hingga masyarakat serempak menjawab adil. Nah, memang ini adalah bagian kode karena ini merupakan akhir dari masalah ini. Nah, kira-kira teman-teman ini bisa memahami bahwasanya teks anekdot hukum peradilan ini mengacu pada ke arah mana? Kalau memang teman-teman memahami, silakan dijawab di kolom komentar. Oke, segitu saja video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton hingga akhir video ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat pada teman-teman dan juga bisa menjadi sebuah wadah pembelajaran baru agar teman-teman lebih memahami bahasa Indonesia. Memang bahasa Indonesia dikatakan sebuah mata yang gampang, tapi bahasa Indonesia juga sangat sebenarnya materi yang sulit karena bahasa Indonesia lebih mengarah ke pemahaman dan juga penganalisisan.
Oke, itu saja video dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada beberapa salah kata dan juga mohon maaf juga tinggal sama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.